Batu Pualam indah menawan, dibeli dari kota Batu. Teriring salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Nusantara. Di kesempatan malam hari ini senang rasanya kita kembali berjumpa dalam acara obrolan budaya bersama Perumpat RRI Palembang dengan tema pemberdayaan seniman tradisi di Sumatera Selatan. Sebelum tentunya saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir saat ini di malam hari ini yang berada di tengah-tengah kita semua. Gadis cantik pakai kebaya, rambut panjang di Gelung Malang. Berjumpa kita di obrolan budaya, persembahan Perumpat RRI Palembang. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di suasana malam hari ini, riang dan juga senang sekali rasanya kita berjumpa dalam acara obrolan budaya persembahan Perumpat RRI Palembang dengan tema pemberdayaan seniman tradisi di Sumatera Selatan. Dan pepatah bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tentunya kami akan memperkenalkan narasumber yang sudah ada di studio saat ini ya di malam hari ini. Siapakah gerangan yang ada di sisi kiri saya? Iya, yang pertama narasumber kita adalah Bapak Kristianto Januardi SSMM. Beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang ada di Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan bisa sanjo ke RRI Palembang. Baik, senang sekali. Oke, dan tentunya di sebelah sisi paling ujung, ya siapakah muda, nggak kalah gantengnya sama Pak Kristianto tadi, begitu ya. Nah, ini adalah seorang seniman juga, tapi beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Ini adalah saya panggilnya Mas Iqbal atau siapa nih? M. Iqbal Rudianto ST. Iya, manggilnya Kak C apa Cak Mano? Didit sering dipanggil. Oh, panggil Didit. Oke, Mas Didit sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke, baik. Mungkin pendengar dan juga pemirsa nih bertanya-tanya nih mengenai tema kita tentang pemberdayaan seniman tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Saya tertarik, tergelitik untuk bertanya dengan dua narasumber ini. Mungkin pertama, saya akan bertanya kepada Pak Kristianto Januardi dulu nih Pak. Pak Kris, saya pengen tahu nih Pak Kris terkait dengan tema kita mengenai pemberdayaan seniman tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dari pemerintah daerah khususnya dari kementerian begitu ya Pak ya. Ini kan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya, kita pengen tahu nih Pak, kira-kira dari kementerian sendiri ini pemberdayaan terhadap seniman itu supportnya seperti apa nih Pak? Terima kasih Bu. Jadi membaca keadaan saat ini sebetulnya hasil obrolan dengan teman-teman seniman. Dan ini juga sebetulnya menjadi pembahasan secara nasional. Secara nasional? Di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Beberapa tahun lalu banyak pemberitaan sebetulnya di surat kabar itu. Iya. Tentang keadaan seni tradisi kita. Keadaan seni tradisi kita, oke. Di Indonesia sebetulnya pada umumnya, nanti kalau kita di sini khususnya di Sumatera Di Sumatera Selatan. Itu memang nasibnya kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan nasibnya. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol dengan beberapa seniman, baik itu yang dari Dul Muluk, kemudian ada beberapa lagi seni tradisi lain, termasuk cerita-cerita tutur gitu. Iya, sastra tutur ya Pak ya? Iya, sastra tutur. Kok jarang diundang warga sekarang? Kok jarang ditangkap oleh warga gitu ya Pak ya? Ini merupakan kemirisan dong Pak ya jadinya. Setidak-tidaknya kan dapur mereka jadi juga nggak ngepul. Oke, jadi itu menjadi pembahasan tentunya rekan-rekan seluruh Indonesia. Iya betul, secara nasional nasib seni tradisi itu di Indonesia
secara umum seperti itu nasibnya. Karena sekarang ini sudah muncul gadget yang ada di tangan dengan beragam seni fitur-fiturnya dari luar termasuk. Iya. Ya mau nggak mau yang tadi ada kesenian ada di masyarakat menjadi kalah popularitasnya. Nah, kita kan sebagai pemerintah harus menunjukkan keberpihakan. Keberpihakan, oke. Terhadap Terkait dengan keberpihakan kata-katanya gitu ya. Artinya ada support nih gitu ya dari pemerintah. Keberpihakan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, Pak? Iya. Kalau untuk tampilan kita berusaha di pemerintahan, ini semua pemerintahan gue yang maksudnya dari pusat sampai di daerah, provinsi, kabupaten, kota, menggiatkan, memperbanyak misalnya festival-festival. Oke, banyak adanya kegiatan festival begitu ya. Itu memberi kesempatan dan ruang buat seni tradisi tadi untuk tampil. Oke. Memberi untuk ruang. bisa melihat lagi geliatnya begitu ya Pak? Iya betul, itu dari pemerintah. Kalau yang di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada Pekan Kebudayaan Nasional. Ada Pekan Kebudayaan Nasional, oke. Itu asalnya juga dari Pekan Kebudayaan yang ada di daerah-daerah, di kabupaten kota, provinsi, nanti puncaknya pada Pekan Kebudayaan Nasional. Oh jadi artinya seniman-seniman daerah mereka bisa unjuk kebolehan pada pekan kesenian yang ada di daerahnya masing-masing, kemudian ke provinsi, baru nanti akhirnya nasional. Nasional, begitu konsepnya. Konsepnya seperti itu. Jadi artinya adanya apa ya Pak ya, berjenjang. Betul, berjenjang. Jadi nanti semakin menunjukkan tingkat kemajuan mereka sebetulnya. Oke, semakin menunjukkan tingkat kemajuan mereka. Saya ke Mas Didit ya Mas Didit. Jangan santai Mas Didit ya. Siap. Kata orang tuh jangan slow aja gitu ya. Oke Mas Didit, ini Mas Didit ini adalah Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Muda, udah jadi ketua nih. Kita pengen tahu nih Mas Didit, dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan sendiri, agendanya apa saja sih dalam pemberdayaan seniman tradisi yang ada di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih. Kami sangat senang diundang hari ini bicara budaya, apalagi dihadiri juga sama Pak Kris dari Balai Pelestari Kebudayaan. Ini RRI, Balai Pelestari, pemerintah kota, pemerintah provinsi, ini selalu menjadi stakeholder bagi kami Dewan Kesenian. Bagaimana kita melakukan upaya pemajuan kebudayaan di bidang seni khususnya. Kalau ditanya pemberdayaan seniman, program Dewan Kesenian tentunya memiliki usulan, gagasan, ide dan yang sangat banyak sekali untuk kita coba bisa terapkan. Cuma tadi memang harus dibedakan bagaimana program pemerintah terhadap seniman dan bagaimana juga program pemerintah terhadap pengambil kebijakan atau penyusunan kebijakan terhadap pemajuan kebudayaan. Nah, Dewan Kesenian masuknya di wilayah policy kebijakan. Jadi mungkin RRI, BPK, pemerintah itu sudah banyak program terhadap pelestari dan mempromosikan seni tradisi itu sendiri. Cuma terkadang yang masih belum banyak dilakukan oleh pemerintah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Bagaimana kita menyusun program ini agar tepat sasaran, programnya mutakhir, dan memang program ini berkelanjutan. Jadi ada sustainable-nya. Jadi ada kelanjutan programnya yang mungkin ini bagian dari teman-teman Dewan Kesenian ingin mengajak semua pihak untuk ayo kita bergandengan tangan untuk membuat sebuah program dan usulan-usulan kebijakan yang memang dampaknya itu memang sangat luas. Yang mempengaruhi langsung ke seniman-seniman. Kepada para seniman. Termasuk juga yang di daerah-daerah. Mungkin dari Dewan Kesenian wilayahnya di wilayah itu yang mungkin ingin diusulkan atau diajak kerjasama. Oke, jadi kalau dilihat tadi kan katanya harusnya pemerintah sendiri adanya kerjasama yang harus lebih digiatkan lagi. Apakah sampai sekarang dinilai masih kurang? Sama dengan statementnya Pak Kris, sangat kurang sebenarnya, sangat butuh ditingkatkan terus untuk hubungan kerjasama kelembagaan. Kalau ditanya masalah kerjasama program sampai sekarang memang kalau memang kita harus akui masing-masing lembaga tidak ada yang memiliki database
berapa jumlah seniman di Kabupaten Musirawas Database-nya Utara gitu ya. misalnya. Oke. Itu contoh-contoh sederhana Iya, yang iya. maksud kami kerjasama. Ini kan bisa dilakukan kolaborasi memakai teman-teman lembaga di Dewan Kesenian, mereka yang turun ke lapangan, mereka juga sering bergaul dengan para seniman, mereka bisa menjadikan sebuah program utama pembentukannya kita mulai dari data karena data ini kan perlu di-upgrade, perlu diperbaharui. Banyak seniman budayawan ini kan silih berganti dari maestro, senior yang sudah sepuh, mungkin ada yang sudah meninggal dunia, apakah ada regenerasi turun temurun dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk kita memulai bagaimana kita memajukan kebudayaan itu sendiri. Jadi kami berharap memang kalau memang kita mau bekerja sama di bidang ini posnya beda-beda. Mungkin pemerintah sudah banyak berbuat terhadap seniman dengan sanggar, tapi terkadang melupakan hal-hal yang penting juga seperti pendataan, pembuatan buku, biografi seniman, edukasi, workshop dan lain sebagainya. Itu terkadang tidak bisa disepelekan karena dampaknya luas ketika anak muda tidak tahu sejarah seni dan budaya sendiri karena memang tidak ada program yang berkelanjutan terhadap regenerasi terhadap seni itu sendiri. Itu mungkin yang perlu ditingkatkan. Oke, nih Pak Kris, jawaban dari beliau menimbulkan pertanyaan baru nih bagi saya. Ini ke Pak Kris dulu nih, saya pengen tanya lagi nih. Tadi dikatakan mengenai database. Ini katanya kalau yang lainnya kan sudah banyak nih, pemerintah sudah menunjukkan bentuk bentuk keberpihakan begitu terhadap seniman. Tetapi ada sisi lain kata Mas Didit yang mungkin kadang itu terlupakan begitu Pak. Ini kaitannya dengan database padahal ini sangat penting sekali. Ini bagaimana menanggapi hal ini Pak? Ya oleh karena itu Bu, Direktorat Jenderal Kebudayaan itu punya program namanya pembuatan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Pembuatan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu dimulainya dari bawahnya Bu, dari kabupaten kota, kemudian di provinsi. Iya. Itu sebetulnya memuat semua data tentang kebudayaan yang ada di daerah itu. Jadi artinya dari daerah dulu, dari masing-masing daerah itu mendata sendiri begitu? Ya, sudah punya datanya dia. Dan itu diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan harus punya itu tuh. Sebelum nantinya ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang tingkat nasional. Misalnya ikut kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional itu harus diwajibkan punya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Oh, jadi artinya begini Pak, artinya dari kementerian sendiri begitu kan, ini kan punya di daerah masing-masing begitu, di kabupaten dan kota. Artinya dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan yang ada di kabupaten dan kota, mereka harus memiliki data tersebut. Ya, betul, dan alhamdulillah di Sumsel ini sudah sebagian besar punya sudah. Sudah punya? Sudah punya, oke. Nah terkait tentunya dengan data yang sudah diperoleh begitu, itu biasanya diapain nih Pak, data-data yang sudah dapat dari mungkin dari bawah begitu ya, sampai akhirnya ke atas begitu Pak. Jadi itu ada tindak lanjutnya. Kemudian data itu kan memang jadi dokumen ya. Dokumen. Kemudian kita juga punya namanya data pokok kebudayaan Dapobud itu. Oh, itu data juga pokok kebudayaan. Secara online ada di daerah kabupaten kota juga. Nanti langsung semua terpusat datanya di kementerian, di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dari data-data itulah sebetulnya kita melakukan perencanaan ke depan terhadap kebudayaan itu dalam waktu jangka menengah, panjang itu seperti apa rencananya. Oke, jadi dari data-data tersebut. Artinya data-data tersebut itu bisa dilihat oleh masyarakat luas kah Pak? Memang ada Bu, ada adminnya khusus nanti di kabupaten kota itu di dinas yang mengurusi kebudayaan itu. Oke, baik. Mas Didit kembali nih Mas Didit ya. Saya lanjut kembali mau tanya dengan Mas Didit. Program kerjanya apa saja yang sudah dilakukan oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan nih Mas Didit? Ya, Dewan Kesenian ini kan kebetulan saya baru 1 tahun di Dewan Kesenian. Sebelumnya saya di Dewan Kesenian Kota Palembang. Kota Palembang, dari kota naik ya? Iya, dan sekarang di provinsi memang tantangan di Dewan Kesenian tingkat provinsi memang sangat lebih besar karena dia daerah teritorialnya lebih ke 17 kabupaten kota. Kami tentunya memprioritaskan pendataan, itu yang pertama. Bagaimana kami memiliki database, bagaimana teman-teman di Dewan Kesenian di kabupaten kota itu memiliki data-data para seniman, itu yang pertama. Yang kedua kami ingin
menyelamatkan kelembagaannya. Jadi memang beberapa di kabupaten kota itu organisasi Dewan Keseniannya boleh dikatakan ada yang sangat aktif, ada yang tidak aktif, ada yang memang belum dikatakan produktif dalam segi pemberdayaan seniman di daerah-daerah. Jadi kami programnya lebih ke bagaimana menghidupkan kembali organisasi Dewan Kesenian di kabupaten kota, mengaktifkan kembali karena ini juga amanah dari musyawarah Dewan Kesenian di seluruh Indonesia. Kami juga baru bertemu dengan teman-teman Dewan Kesenian seluruh Indonesia. Yang ada di seluruh Indonesia. Bulan Desember tahun kemarin difasilitasi juga sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ada musyawarah nasional di Ancol, berkumpul lebih kurang 300 lembaga Dewan Kesenian seluruh Indonesia mengungkapkan bagaimana problematika lembaga Dewan Kesenian, apa yang direkomendasikan di daerah-daerah. Itu salah satu bagiannya yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi banyak program-program yang kita usulkan lebih ke persiapannya. Oke, baik, ini menarik sekali. Akan kita lanjutkan. Ini pertanyaan akan berlanjut tetapi setelah yang berikut ini. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Nusantara, kita masih berlanjut kembali di malam hari ini dalam acara obrolan budaya dengan tema pemberdayaan seniman tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Pendengar dan juga tentunya pemirsa RRI Net, tetaplah tonton apa yang Anda dengar. Kita masih berbincang bersama dua narasumber kita, Bapak Kristanto Januardi SSMM, kemudian juga dengan Mas Iqbal Rudianto ST dari tentunya Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Oke, saya ke Mas Didit lagi nih dulu Mas Didit ya, sebelum ke Pak Kris lagi. Oke, saya tuh tergelitik tadi kan lagi jelasin gitu lah, asik banget ngejelasin ya kan. Sampai Mas Didit tadi menjelaskan bahwa sempat ada pertemuan yang ada di Ancol dengan tentunya Dewan Kesenian yang ada di seluruh Nusantara, kurang lebih 300 tadi ya. 300-an. Nah, kita pengen tahu nih Mas Didit, dari pertemuan tersebut sebenarnya pokok-pokok apa saja sih sebenarnya yang bisa diambil tentunya untuk pemberdayaan seniman yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Iya, jadi yang perlu kami sampaikan itu pun pertemuannya setelah 30 tahun. Wow. Setelah Dewan Kesenian. 30 tahun? Iya, lembaga Dewan Kesenian di setiap provinsi, kabupaten, kota itu ada, cuma belum pernah ada pertemuan satu kali pun untuk ditemukan. Jadi ini adalah perdana? Baru pertemuan perdana yang difasilitasi sama kementerian dan kita juga sangat mengapresiasi itu. Karena ini sangat luar biasa, dukungan sampai ke Dirjen mendukung sekali kegiatan ini. Nah di hasil pertemuan musyawarah nasional ini banyak sekali yang kita bahas karena kegiatannya selama 6 hari. Kita membahas musyawarah, mengakomodir semua masukan, rumusan ide dan gagasan dari kabupaten kota. Itu menghasilkan resolusi namanya, resolusi Ancol. Apa saja isi resolusi itu? Secara garis besar kami sudah menyusun resolusi itu beberapa poin yang kami, seingat kami poin-poin yang paling penting adalah bagaimana tiap daerah itu memiliki yang namanya lembaga kesenian, yaitu Dewan Kesenian. Yang kedua itu resolusi Ancol menghasilkan bagaimana mengajak atau meminta bantuan dari pemerintah itu agar penguatan kelembagaan terhadap lembaga Dewan Kesenian yang ada di daerah masing-masing. Yang ketiga, resolusi Ancol meminta pemerintah untuk memberikan anggaran terhadap Dewan Kesenian. Dan yang terakhir, bagaimana kita memiliki
tiap-tiap daerah memiliki fasilitas yang namanya gedung kesenian atau semacam taman-taman budaya, tempat teman-teman seniman berekspresi dan berinovasi di daerah masing-masing. Nah itu lebih kurang bagaimana gambaran dari hasil musyawarah nasional yang berkumpulnya Dewan Kesenian se-Indonesia. Perlu kami sampaikan juga kegiatannya butuh dukungan dari banyak pihak, bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Di kegiatan musyawarah nasional ini juga kami mengundang 3 kementerian, yang pertama itu Bappenas, yang kedua itu Kemendagri, dari pihak Kemendagri untuk mengusulkan untuk melakukan penguatan kelembagaan. Karena kalau program di pemerintah pusat itu kalau hanya didukung satu kementerian karena kurang greget ketika arahnya untuk merubah kebijakan kepala daerah. Kalau ingin merubah kebijakan kepala daerah itu akan lebih baik apabila melibatkan juga dari pihak Kementerian Dalam Negeri berupa instruksi dan lain sebagainya. Begitu pula di program. Program di daerah itu kan berkaitan dengan Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Nah makanya kami juga di musyawarah nasional mengundang dari pihak Bappenas. Jadi biar sinkronisasi antara hasil pertemuan Munas dari pusat, harapan kami hasil Munas itu bisa menyebar luas ke daerah-daerah, dipahami oleh masing-masing kepala daerah untuk bisa bersama-sama lah untuk bagaimana kita mengimplementasikan pemajuan kebudayaan khususnya di bidang seni. Karena kemarin yang berkumpul teman-teman Dewan Kesenian se-Indonesia. Itu mungkin yang menjadi poin-poin kegiatan di sana. Oke, itu terkait dengan resolusi Ancol gitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Kris. Pak Kris tadi sempat kita menyinggung tentang apa yang sudah dilakukan dari tentunya pemerintah sendiri. Salah satunya kata Pak Kris, kita sampai ada event-event nasional nih Mbak Lydia. Sampai katanya penganugerahan. Nah ini penganugerahan seperti apa? Ini kan artinya bentuk dukungan ya Pak Kris ya? Ini seperti apa nih Pak Kris? Oke Bu ya. Jadi secara nasional ada anugerah kebudayaan Bu, diberikan kepada maestro-maestro seni budaya yang ada di daerah-daerah. Kemudian ada juga untuk kategori pelestari. Kategori pelestari, oke. Kemudian ada juga untuk kategori anak-anak muda yang konsen di bidang kebudayaan. Terhadap medianya pun ada Bu. Oh medianya ada? Ada. Berharapnya RRI juga masuk ya Pak ya? Iya, mana media-media yang konsen terhadap kebudayaan. Kebudayaan, termasuk organisasi-organisasi yang punya perhatian sendiri terhadap kebudayaan. Itu ada penghargaannya sendiri. Itu sama kayak malam penganugerahan apa gitu ya Pak? Nah. Bentuknya begitu-gitu ya, penasarannya gitu ya. Ya Mas kalau Didit ya. Kalau ada Piala Citra ya. Gitu betul. Penganugerahan film gitu kan. Kalau ini kan penganugerahan untuk para seniman begitu. Bahkan sebetulnya film sendiri masuk dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah di daerah pun telah dilakukan hal tersebut Bu. Kemarin kita baru ada penganugerahan Batanghari 9 ya. Batanghari 9. Ada di daerah pun melakukan hal yang sama. Artinya tadi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebetulnya sejalur pola pemberdayaan para seniman tradisi. Keberpihakan tadi. Keberpihakannya tadi. Oke, jadi artinya satu jalur ya? Iya, satu jalur memang harus segitu. Segitu. Jangan sesuai dengan jalannya. Jangan yang ini ke ulu ke yang ini hilir gitu ya. Tidak sekedar itu Bu, penganugerahan tadi, ya ada juga pemberian dana fasilitasi tadi. Pemberian dana fasilitasi. Seperti apa pemberian dana? Seperti dana Indonesiana Bu. Oke, Dana Indonesiana itu para seniman dari seluruh Indonesia itu mengajukan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mengajukan proposal mengakses dana Indonesiana tersebut Bu. Banyak juga sih kategorinya tadi. Iya. Nah, seperti apa nih kategorinya Pak? Termasuk ini juga Bu, selain dia bisa mementaskan tadi, mempertunjuk, kemudian ada kajian juga bisa masuk. Beasiswa pun bisa memungkinkan mengakses dana tersebut. Yang beasiswa juga bisa? Bisa, karena itu juga terbagian dari LPDP Bu. Yang punya Kementerian Keuangan itu. Jadi khusus untuk dana Indonesiana itu berbangga kita Bu, di Sumatera Selatan ini sudah banyak teman-teman kita yang dapat itu. Yang dapat ya, Alhamdulillah bisa merasakan begitu ya Pak ya. Artinya
punya mentalitas yang bagus untuk membuat sebuah karya besar, membuat karya yang bisa masuk ke dalam kategori penerima dana Indonesiana itu. Oke, jadi artinya ada kriteria-kriteria khusus bagi para seniman ini tentu untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ya. Kalau tahun sebelumnya sudah 7 orang penerima, tahun ini juga sudah ada beberapa teman sudah mementaskan itu semua. Mementaskan itu semua. Jadi bentuknya nanti kalau mereka dapat dananya harus dipentaskan. Betul, harus ditampilkan. Ditampilkan. Oke. Apapun itu jenisnya Bu ya. Misalnya kalau yang tulisan WE manuskrip tentu nggak dipentaskan. Ya manuskrip nggak mungkin ya. Itu kajian bentuknya atau Oke. seminar atau apa gitu. Oh jadi seminarnya diadakan begitu ya untuk bisa memberikan edukasi juga begitu ya Pak. Betul. Oke baik. Mas Didit kembali nih Mas Didit. Siap. Mengenai resolusi Ancol. Iya. Tiap daerah katanya diharapkan punya lembaga kesenian sendiri. Iya. Kita Sumatera Selatan enggak punya begitu ya. Kemudian adanya bantuan pemerintah tentang kelembagaan. Ya. Begitu ya harapannya seperti itu ya dari resolusi ini. Ini bagaimana Mas Didit kalau untuk hal tersebut? Ya ini yang sangat menarik kita bahas di Jakarta kemarin. Bagaimana teman-teman yang ada di Dewan Kesenian dilibatkan. Tadi sudah disampaikan Pak Kris kalau di daerah itu ada Dana Indonesia. Pekan Kebudayaan Daerah. Pekan Kebudayaan Daerah. Ada lagi RPJMD, bagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini kan semuanya kan di ranahnya Bapeda sebenarnya. Iya. Kalau di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya Dinas Kebudayaan itu ada pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD. Iya. Memang setiap daerah dia memiliki PPKD. Cuma kan apakah setiap daerah melibatkan seniman, dewan kesenian, budayawan, sejarawan dalam rangka menyusun pokok-pokok pikiran ini yang menjadi concern kita untuk kita selalu perbaiki ke depan. Terkadang artinya itu masih menjadi PR begitu. Iya, terkadang orang karena pembuatan PPKD beda-beda suasana. Mungkin di daerah Palembang karena persiapannya baik, dia memiliki waktu luang, dia mengundang beberapa stakeholder untuk membahas ini. Kalau di daerahnya tidak baik, tiba-tiba harus diwajibkan untuk memberikan laporan PPKD, artinya kan kejar tayang. Kalau kejar tayang berarti yang membuatnya siapa, itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang dibuat itu yang menjadi pertanyaan. Apakah yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, itu masih menjadi pertanyaan. Artinya untuk mengoptimalisasi akar rumput komunitas seni dan budaya ini memang benar kanal-kanalnya sudah disiapkan. Terkadang memang yang perlu diperbaiki pada saat implementasi, pada saat di lapangan ini perlu kita benahi sama-sama. Toh negara ini kan berproses terus kan. Kalau ada yang belum baik ya kita perbaiki. Terus setiap waktu. Ini yang menjadi tugas kita. Mungkin kami lebih ke Dewan Kesenian ini lebih mengawal hal-hal seperti itu yang memang tidak dibidik oleh lembaga-lembaga lain. Kami fokusnya untuk mengawal bagaimana pemerintah daerah, kepala daerah mengambil kebijakan pemajuan kebudayaan ini memang secara prosedur benar dari bawah, melibatkan banyak pihak, meminta pertimbangan banyak pihak untuk dalam rangka membangun daerahnya masing-masing. Nah, ini Mas Didit nih sindirannya seperti itu kurang lebih ya. Maksudnya bukan sindiran, maksudnya dalam arti kata mungkin ini yang menjadi keinginan daripada para seniman ya Mas Didit ya. Betul. Nah ini bagaimana Pak menanggapi tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Didit nih Pak? Juknisnya seperti itu Bu. Juknisnya seperti itu. Juknisnya seperti itu. Jadi memang harusnya dilakukan dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Ada kajiannya, ada FGD-nya lah di masyarakat itu di kabupaten kota memang merancang rencananya sendiri kok. Jadi dari daerah, dari masing-masing dari bawah tadi yang seperti Bapak katakan merancang, sementara pemerintah akan memfasilitasi hal tersebut. Ya, jadi prosesnya tadi Bu ya. Kalau dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah tadi, kalau misalnya dinas kebudayaan yang di daerah kabupaten kota tuh mau mengajukan anggaran pembangunan, maka dia acuannya itu. Acuannya hal tersebut. Kalau dia sudah punya acuan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, kan ke Bapedanya itu lebih mudah. Ini loh datanya yang kami punya. Yang gitu kami lakukan seperti ini. Ini hasil buah pikir banyak orang, termasuk teman-teman di Dewan Kesenian, di para senimannya sendiri, ketua Dewan Adat, Dewan Adat itu
di situ masuk semua sebetulnya. Jadi artinya sudah dapat datanya semua begitu ya Pak ya? Oke baik, Mas Didit dan juga Pak Kris, nanti kita lanjut lagi. Karena saya sudah dikasih kode-kode gitu ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Beberapa cara menikmati makan pempek di kota Palembang. Nah, ini ada pempek sepeda. Namun sekarang banyak yang menggunakan motor. Tapi harga dan kenikmatannya tetap seperti pempek sepeda. Ayo dipilih, lalu dimakan deh. Enak. Selanjutnya makan pempek di sentra kuliner pempek 26 Ilir. Banyak loh toko pempeknya, berjajar panjang. Dipilih saja, semuanya enak. Nah, kalau yang ini makan pempek di kapal di pinggir Sungai Musi sambil bergoyang-goyang karena ombak, kita bisa menikmati pempek dan makan makanan yang lainnya di sini. Selamat menikmati kuliner Palembang. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, masih dalam acara kita di malam hari ini adalah acara obrolan budaya persembahan dari Perumpat RRI Palembang. Tonton apa yang Anda dengar. Tema kita adalah tentang pemberdayaan seniman tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Pak Kris tentunya sudah banyak memaparkan bagaimana peran daripada pemerintah yang sudah memberikan fasilitasi tentunya kepada para seniman yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia pastinya Pak Kris ya. Tapi terkhusus di sini di Sumatera Selatan nih. Dan juga Mas Didit juga sudah menjelaskan tentang adanya resolusi Ancol, pertemuan para seniman tentang apa-apa saja yang diharapkan oleh para seniman yang ada di seluruh Indonesia ya Mas Didit ya. Betul ya? Betul sekali, baik. Saya kembali dulu, tadi Pak Kris sudah panjang lebar menjelaskan tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk adanya dana Indonesiana. Nah sekarang pertanyaannya berbalik kepada senimannya sendiri. Tentunya optimalisasi daripada seniman itu dalam membuktikan eksistensi dirinya sehingga bisa tentunya menjadi perbaikan tentunya ke depannya untuk masa depan daripada seniman itu sendiri. Silakan Mas Didit, gimana nih? Iya, terima kasih. Untuk Indonesia sendiri tentunya sangat membantu ya. Teman-teman seniman, kelompok-kelompok seni baik perorangan, dia kelompok sanggar itu sudah sangat merasakan terbantu sekali dengan adanya dana abadi Indonesia itu. Cuma tetap kami di Dewan Kesenian itu selalu memonitor, bertanya secara langsung dengan teman-teman. Mungkin wilayah yang perlu kita diskusikan itu bukan bantuannya, mungkin bagaimana bentuk bantuan ini mampu menjadi trigger teman-teman seniman lain. Mereka menginspirasi teman-teman yang belum mendapat bantuan. Jadi mereka memiliki semangat memiliki semangat juga. Yang ini mungkin kami coba fokus ke teman-teman. Kami sudah banyak diskusi juga dengan teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan bagaimana ini bisa mengedukasi teman-teman komunitas yang lain. Nah inilah yang kami usulkan ke pemerintah. Kita mungkin dari Dewan Kesenian ingin mungkin sederhananya bagaimana teman-teman yang sudah mendapat bantuan dia menginspirasi dengan yang lain. Mereka bisa mengadakan pelatihan, workshop, pemberitahuan dan lain sebagainya untuk mengajarkan ke seniman-seniman yang belum mendapat bantuan. Kenapa? Karena tidak semua seniman bisa bikin proposal, tidak semua seniman memiliki legal dokumen atau akta notaris. Tidak semua seniman mengerti teknologi, bisa mengakses internet, bisa mengisi Google Form dan lain sebagainya. Apalagi yang terakhir, seniman yang mendapatkan bantuan pun tidak semuanya bisa mempertanggungjawabkan bantuan tersebut dalam bentuk laporan kegiatan-kegiatan. Nah, yang ini menjadi concern kita, perhatian kita, bagaimana keberlanjutan bantuan dari dana abadi ini bisa dikawal juga di tiap daerah, diterima oleh orang yang tepat, menghasilkan sebuah karya dan pertunjukan yang memang bisa menggerakkan ekonomi baik seniman dan masyarakat. Dan yang paling penting bisa membanggakan
kotanya sendiri. Itu yang perlu kita kawal. Oke, ini menjadi pertanyaan tergelitik juga saya untuk bertanya Betul. tadi, kata Mas Didi tadi bahwa ini sudah sangat membantu para seniman begitu ya. Tapi ada pertanggungjawabannya juga dari para seniman tersebut mengenai dana ini. Ya jangan kata uang tuh duitnya bede tapi ininya gitu ya. Kerja nyatanya seperti apa begitu. Nah, kita pengen tahu juga tadi Mas Didi berharapnya kan dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan sendiri itu kan mengharapkan para seniman yang sudah mendapatkan dana Indonesiana nih misal contohnya gitu kan, itu bisa memberikan edukasi. Nah ini sudah terlaksana atau belum nih Mas Didit? Mungkin kalau edukasi di tingkatan internalnya mereka mungkin ada, cuma kan tidak secara masif. Makanya tadi dibilang di awal, kita kan tidak punya data seniman yang ada di Sumatera Selatan. Kita berasumsi satu orang sanggar mendapatkan bantuan 1,2 miliar misalnya, itu satu sanggar. Cuma di daerah tersebut ada 500 sanggar misalnya. Artinya kita punya kepentingan juga untuk mengajak 499 sanggar tadi bisa juga menikmati atau mendapatkan juga bagaimana mendapatkan bantuan, jadi tidak berharap saja dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kan butuh kita sosialisasikan ke banyak pihak. Artinya informasi, edukasi, pelatihan ini yang perlu kita coba sebarluaskan ke teman-teman seniman yang lain. Tadi kendalanya sangat jelas, tidak semua seniman ngerti teknologi, tidak semua seniman ngerti bikin proposal, tidak semua seniman ngerti administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi fokus kita biar teman-teman seniman yang mungkin kalau soal ide dan gagasan tidak kalah baiknya, mungkin pada saat proses-proses seperti ini mereka mungkin tidak memiliki kemampuan yang perlu kita dampingin, kita perlu pendampingan dan perlu kita edukasi. Gitu ya? Terkadang yang sudah mendapat bantuan pun mungkin Pak Kris dapat informasi mereka kelabakan di pertanggungjawabannya gini. Ya namanya seniman kan tidak biasa bikin laporan pertanggungjawaban. Betul. Iya, dia memang ada bikin kostum, bikin make up dan lain sebagainya. Mereka sewa-sewa perlengkapan, cuma mereka lupa mendokumentasikannya misalnya. Terkadang kegiatan yang udah selesai mereka kelupaan. Itu hal-hal yang sangat perlu kita edukasi dan perlu pendampingan lah. Nah, ini yang perlu jadi catatan kami di bentuk bantuan-bantuan itu. Oke, jadi artinya dari Dewan Kesenian sendiri yang menjadi PR itu ada. Itu adalah itu ya. Iya, banyak. Yang lain banyak juga. Banyak lain. Karena juga. kebetulan yang ditanya masalah bantuan ini tadi. Ini menjadi tantangan juga kan? Iya. Oke, kalau Dewan Kesenian seperti itu tantangannya nih Pak Kris. Kalau dari tentunya kementerian sendiri, apa nih tantangannya sendiri yang ada di Sumatera Selatan nih Pak Kris? Sebetulnya itu juga karena tadi pemerintah sudah memberikan anggaran tadi. Memang tugas pemerintah mana nih proposal yang tepat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Itu kan pasti di tim pemerintah lah. Kemudian pertanggungjawabannya mana? Dikejar-kejar terus lah mereka soal pertanggungjawaban tadi keuangan. Mungkin ini Bu ya, para seniman itu mungkin harus punya, walaupun gak usah besar-besaran, ada manajemennya lah. Oke, ada manajemennya ada sendiri. Manajemen yang kalau Ibu tahu kan kalau artis-artis itu punya ada. punya manajemen. Ke manajer saya saja. Iya. Mungkin seniman jangan sampai biayanya habis di manajemen Bu ya. Tapi harus ada yang mengurusi itu. Karena mau jadi dia cuma penerima dana pemerintah itu saja, mau jadi profesional pun para seniman tuh harus punya manajemen yang bagus. Bagaimana cash flow, uang masuk, uang keluar. Terus untuk pembiayaan apa saja kan biar dia berdiri sendiri, wirausaha seni, itu kan tetap harus ada manajemen keuangan yang bagus, yang bagus. Gimana dia mau besar, nih untuk ininya, untuk investasinya, ini untuk kebutuhan sehari-hari, kan jelas. Untuk manajemennya segini. Mau nggak mau memang harus dikelola, kita mengikuti kayak seperti para pengusaha lah, harus profesional. Harus profesional, oke ini catatan, harus profesional nih Mas Didit ya. Oke, saya tertarik lagi untuk bertanya mengenai tadi harus profesional, harus ada manajemen yang baik. Tadi Mas Didit juga sempat menyinggung sedikit begitu, bahwa ya ada juga nih seniman yang mereka dapat dana itu ya Mas Didit ya, tapi mungkin kepada pertanggungjawabannya ini yang menjadi persoalan. Pernahkah menemukan kasus seperti itu Pak? Iya betul Bu.
Beberapa waktu lalu teman dari Kementerian Keuangan itu datang ke kantor. Mereka yang mengelola dana Indonesiana itu, Bu, dana LPDP itu. Mereka mau melakukan audit terhadap itu, dana itu. Jadi walaupun nggak banyak, tapi ada memang yang ada permasalahan gitu di situ. Ada sedikit persoalan gitu ya. Sedikit persoalan. Tapi sebagian besar lancar lah kalau untuk di Sumatera Selatan ini. Di Sumatera Selatan lancar ya. Alhamdulillah nih Mas Didit lancar nih kalau untuk Sumatera Selatan sendiri. Jadi ini kalau ngomongin masalah proposalnya sendiri, ini kira-kira ngeribetin seniman atau enggak nih Pak kira-kira? Ya. Kalau dari awal kita sudah bicara soal ribet, ya. Itu berarti nggak tangguh, nggak menerima. Karena kalau saya ngobrol dengan beberapa teman seniman di sini yang dapat tuh, saya ini Pak sampai 3-4 kali ngajukan proposal berapa tahun tuh nggak gol-gol. Baru sekarang inilah saya gol. Artinya dia sudah mempelajari begitu ya? Sudah mempelajari. Artinya kan mentalitas dia bagus. Jadi nggak patah begitu ya? Iya, gagal coba. Akhirnya berhasil. Akhirnya kena selonyo. Oke, mungkin Mas Didit mau menanggapi juga nih Mas Didit. Terkait apa yang disampaikan Bapak nih tadi. Iya benar. Mengenai proposal begitu ya. Iya proposal. Jadi memang itu ranahnya memang ranah seperti biasa. Apalagi sudah diasumsikan masalah wirausaha seni ya. Iya. Nah cuma kita kan fokusnya kan kita kan kayak lembaga Dewan Kesenian kan lembaga milik masyarakat ya. Lembaga milik Jadi masyarakat. kami ini tidak memayungin seniman yang cuma mapan. Iya. Bukan hanya seniman yang sudah pernah dapat bantuan dan lain sebagainya. Jadi lembaga ini sama seperti pemerintah, bagaimana Dewan Kesenian, pemerintah dan semua stakeholder memperhatikan semua masyarakat seni sebenarnya. Itu yang jadi fokus kita. Karena masyarakat seni ini banyak, ya kita harus benar-benar berdiskusi, bermusyawarah, bikin program-program. Ya kalau memang ada beberapa seniman yang sudah sering mendapatkan bantuan, yuk kita bikin program apa yang bermanfaat untuk seniman yang tetap berkarya, tetap berkesenian puluhan tahun, tapi dia belum pernah dapat bantuan dan lain sebagainya. Mungkin tadi sudah disinggung masalah anugerah dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita optimalkan terus di daerah itu. Terkadang bukan hanya uang, bukan hanya bantuan bentuk sebuah kegiatan-kegiatan untuk difasilitasi, terkadang perhatian mungkin 1 tahun sekali pemerintah bikin acara makan bareng seniman. Mengumpulkan 5.000 orang kan walaupun tidak ada kegiatan cuma jadi menimbulkan kedekatan. Iya mungkin hal-hal seperti itu yang kita usulkan ke banyak pihak. Karena memang masyarakat ini beda, kalau sudah hatinya kita sentuh, kita merangkul, terkadang hal-hal yang menjadi ketakutan bagi banyak pihak terhadap beban-beban itu hilang sebenarnya. Karena memang seni ini mereka bisa mandiri juga, mana tahu mereka juga profesinya bukan seniman. Mereka ada sampingan dan lain sebagainya. Cuma kan tujuan kita kan pemajuan kebudayaan. Kita menghargai orang-orang yang menjaga warisan orang yang menyenangi terhadap budaya, sejarah, pelestari kata Pak tadi, pelaku. Ini kan perlu perhatian khusus untuk kita sama-sama memberikan kepada mereka sebuah apresiasi bagaimana orang-orang yang peduli dengan budaya ini, untuk kita coba pikirkan solusinya apa. Tadi sudah disampaikan juga anugerah buat media juga penting juga. Karena RRI sudah banyak program budaya, mengajak seniman talk show, promosi, tampil dan lain sebagainya. Ini bagian penting juga yang perlu dipikirkan. Jangan cuma RRI yang punya program, pemerintah, mungkin Dewan Kesenian memberikan apresiasi terhadap Radio Republik Indonesia terhadap pemajuan kebudayaan, seperti itu mungkin. Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan lanjut kembali ngobrol, tetapi kita kembali dulu akan kita dengarkan yang berikut ini. Kalau singgah ke Palembang, ada beberapa tempat yang bisa didatangi. Lokasinya bisa buat bersuah foto dan dokumentasi traveling yang keren. Oke, yang pertama, ikon Jembatan Ampera. Kita bisa berfoto di atasnya atau di samping Jembatan Ampera yang punya nilai sejarah. Lalu berjalan-jalan di BKB atau Benteng Kuto Besar dan Lawang Borotan. Menelusuri Plaza BKB dan menikmati keindahan Sungai Musi dari pinggirnya.
Lalu kita bisa menuju ke Sekanak Rihin, yakni kawasan gedung-gedung tua yang penuh sejarah. Plus ada Sungai Sekanak yang ditata indah. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Nusantara, kita masih dalam acara obrolan budaya persembahan Perumpat RRI Palembang. Tonton apa yang Anda dengar. Masih dengan tema pemberdayaan seniman tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Masih juga dengan kedua narasumber kita, Bapak Kristanto Januardi dan juga tentunya ada Mas Iqbal Rudianto. Oke, kita kembali ke Pak Kris nih Pak Kris. Nah Pak Kris, kalau kita ngomongin tentang pemberdayaan seniman tradisi yang di Sumatera Selatan. Kalau kita melakukan segala sesuatu baik itu pemerintah sendiri ataupun juga mungkin yang dari Dewan Kesenian sendiri. Pasti kan nggak mungkin jalannya mulus-mulus aja Pak. Pasti ada liku-likunya begitu ya. Nah ini kira-kira apa yang menjadi tantangan dari tentunya kementerian sendiri, dari Dirjen sendiri, Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri tentunya dalam merealisasikan apa yang sudah dicanangkan begitu Pak. Itulah sebabnya Bu, kerja kebudayaan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi, catatan. Semua ya? pihak. Oke. Jadi bersama-sama. Yang ingin seni tradisi tadi tetap bertahan di Sumatera Selatan ini siapa? Kan kita semua. Kita semua. Maka menjadi tanggung jawab kita semua. Oke. Mau itu masyarakat, mau itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk dunia usaha juga bertanggung jawab. Rela kita kehilangan itu semua? Iya. Kan tidak rela. Tidak. Nanti masuk kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Maka rusaklah sendi-sendi berbangsa kita nih. Iya, iya. Yang rugi kita semua, maka dari itu tugas kita bersama-sama melakukan kolaborasi untuk itu semua. Apakah kolaborasi itu sudah terjalin sampai dengan saat ini Pak? Aduh. Kolaborasi itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Realisasinya begitu ya Pak ya? Tapi mau nggak mau kita harus sama-sama mencobanya. Dimulai dengan kita memang harus sering-sering berbicara, harus sering-sering bertemu, kemudian sama-sama kemudian kita menelurkan ide dan melaksanakannya. Mau nggak mau memang harus sering-sering kita bertemu, kemudian menggagas untuk bisa memajukan kebudayaan kita. Jadi artinya komunikasi tetap harus berjalan begitu ya Pak ya dengan baik. Tapi jangan sampai pertemuan-pertemuan terus tapi tidak menghasilkan gagasan begitu ya Pak ya. Tadi seperti yang dibahas di belakang tadi begitu. Oke Mas Didit, ini tadi pertanyaan untuk Pak Kris tadi, tantangan beliau seperti itu. Kolaborasi katanya. Itu mudah diucapkan tetapi sulit dalam realisasinya. Kalau Mas Didit sendiri apa yang menjadi tantangan dari Dewan Kesenian sendiri? Iya, sangat sepakat ya. Kalau kolaborasi itu sudah menjadi keharusan ya untuk pemajuan kebudayaan. Jadi kalau kami di Dewan Kesenian itu sebenarnya tantangannya itu sebenarnya bukan hanya kolaborasi sebenarnya. Bagaimana resolusi Ancol itu diwujudkan dulu. Artinya penguatan kelembagaan. Bagaimana sudut pandang pemerintah terhadap seniman. Bagaimana sudut pandang pemerintah terhadap lembaga budaya, Dewan Kesenian, tadi disampaikan Dewan Adat dan lain sebagainya. Bagaimana sudut pandang stakeholder juga terhadap pelaku-pelaku yang lainnya, maestro dan lain sebagainya. Jadi kalau sudut pandangnya hanya sebatas seremonial, melihat seniman sudah maestro, sudah sepuh, kita dengan dasar iba kasihan memberikan bantuan, ya berarti kita akan berkontinya seperti itu. Tidak ada terobosan baru bagaimana konsep, bagaimana memberikan kesejahteraan terhadap seniman. Nah yang ini kan yang perlu kita bahas kolaborasinya. Kalau kita tidak membahas program, tidak membahas ide, kan tidak pernah ketemu, tidak ada ruang diskusi. Bagaimana kita mensejahterakan seniman, misalkan seperti itu. Apakah kita bikinkan asuransinya, apakah seniman itu kita bikinkan kartu anggotanya untuk mendata dan sebagainya, untuk kita memberikan stimulan. Kalau membuat program, kalau tidak ada pondasinya kita nggak bisa berpikir apa-apa. Jadi ujung-ujungnya
kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin, seremonial, sekedar apa mengikuti tupoksi, sekedar mengikuti apa arahan dari pusat ke daerah dan lain sebagainya. Padahal negara ini kan perlu terobosan yang memang kalau sekali bikin kebijakan, wah ini mantap, ini. Iya. Jadi orang semangat berkesenian kayak gitu. Seperti olahraga lah, orang kan ada gambaran walaupun juga ada dilema sendiri. Olahraga ketika dia jadi atlet dapat bonus, wah 1 miliar, 2 miliar dan lain sebagainya. Kalau berobat dia bisa gratis, kalau masuk polisi dia prioritas. Jadi kan banyak hal-hal yang perlu kita bikinkan gambaran umum terhadap bagaimana bagi pelaku seni tradisi itu sendiri. Nah, jadi tantangan kita ke depan selain kolaborasi, kami ingin berharap penguatan lembaga ini memang bukan hanya wacana dan di atas kertas. Memang kita bersama-sama, alhamdulillahnya di Sumsel ini sudah baik sebenarnya. Hubungan kelembagaan kami sering bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Kota Kabupaten, dengan Balai Pelestari Kebudayaan dan RRI, TVRI dan semua media-media lain mungkin hubungannya sudah baik, tinggal ditingkatkan. Cuma kan ada beberapa daerah kabupaten yang mungkin belum baik. Contohnya misalnya di kabupaten kota, kita kan belum sama-sama melihat bagaimana sih kondisi di kabupaten kota. Mungkin di kota Palembang, provinsi hubungannya sudah sangat baik. Yuk kita sama-sama melihat kondisi di Kabupaten Muba, Banyu Asin, Empat Lawang. Yuk kita sama-sama diskusi terhadap pemajuan seni di beberapa kabupaten. Contoh seperti itu yang kita harapkan ke depannya. Oke, itu merupakan contoh yang menjadi harapan ke depan begitu ya. Ini kan Mas Didit sendiri merupakan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Artinya pantauannya Mas Didit sendiri ini matanya itu harus kemana-mana gitu ya. Dari 17 kabupaten dan kota harus diperhatikan yang namanya pemberdayaan seniman yang tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Kalau dalam pandangan Mas Didit sendiri ya sebagai tentunya Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Bagaimana tentang pemberdayaan seniman yang ada di Sumatera Selatan itu sendiri Mas Didit? Apakah mereka geliatnya menurunkah atau seperti apa begitu Mas Didit? Ya yang di awal Pak Kris bilang tadi ya memang masih harus kita akui masih apa perlu sentuhan, perlu bantuan, perlu sentuhan, pendampingan dan lain sebagainya. Memang faktanya seperti itu. Nah, ketika kita melihat faktanya kalau memang teman-teman seniman di kabupaten kota itu masih perlu kita pikirkan ya itu yang kita mau ajak semua stakeholder, jangan kita biarkan kan kasihan juga kan. Tahu mereka juga nggak ada kegiatan, mereka mau ngumpul diskusi siapa yang mau fasilitasi kopinya, snacknya, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana. Itu kan jangankan kita bicara program, mereka kita undang diskusi apakah pernah misalnya seperti itu kita perlu monitor juga. Terkadang mereka tuh dicoba dimulai dari hal-hal kecil sebenarnya. Makanya pendataan tadi kita rasakan perlu. Kalau memang teman-teman kabupaten kota, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota memiliki data, kami mendorong pemerintah daerah, banyak-banyak kolaborasi lah kata Pak Kris tadi kan, kumpul satu kali kalau ada kegiatan, jangan selalu yang diundang para pejabatnya, jangan fokus dengan Pak Camat dengan tamu-tamu, coba sekali-sekali fokus dengan senimannya. Mereka yang dijadiin prioritas sebagai tamu undangan. Kumpul misalnya seniman kabupaten A, tapi yang prioritas ya senimannya. Kayak gitu. Kepada jadi senimannya bukan ya. mereka sebagai objek pelengkap di sebuah kegiatan. Satu saja program untuk mereka berkumpul difasilitasi dalam bentuk FGD, musyawarah, makan gorengan bersama, ngopi sore bersama. Itu terkadang mana tahu menghasilkan sebuah ide gagasan untuk pembangunan kota daerah itu sendiri. Kadang masyarakat ini kan melihat secara nyata dan mereka mengeluarkan ide tanpa ada beban kayak gitu. Itu yang dibutuhkan oleh kepala daerah sebenarnya. Kalau minta ide dengan bawahan pasti kan ada bebannya. Tapi kalau minta ide dengan seniman kan langsung coplos-coplos. Pak kita bagusnya seperti ini, bagusnya. Itu kan yang terkadang sering muncul hal-hal yang luar biasa dari sebuah diskusi. Yang mungkin tidak terpikir sama sekali akhirnya. Itu betul. Pak kita ada sungai potensinya bagus dan sebagainya. Kami butuh ini. Bapak berikan misalnya kotak sampah, berikan apa, lama-lama nanti kami jaga sendiri kebersihan. Itu kan hal-hal sederhana sebenarnya yang perlu didengar oleh banyak pihak. Khususnya ide dan gagasan terhadap pemajuan kebudayaan sebenarnya, seninya. Kalau ide-ide lain mungkin yang lain sudah
sudah banyak jalan ya. Nah, cuma untuk pemajuan kebudayaan yang ini yang harus kita optimalkan, itu sekedar ini ya. Oke, Pemikiran. mungkin Pak Kris ini mengenai pemikiran dari Mas Didit, mungkin apa tanggapannya nih Pak Kris? Ya, menelurkan ide dari hasil diskusi dengan para seniman-seniman tadi sebetulnya hal yang tepat. Walaupun kita tahu Pak Didit, kalau seniman sering ngumpul sih. Apalagi dikelola sama Anak muda gitu ya. Iya. Cuma tadi yang akses ke pemerintah ya, akses bahwa ide-ide tadi bisa diakses pemerintah. Kalau tadi Bang Didit memang menyebut jumpa dengan para seniman. Kalau rakor sesamanya sudah sering sih Bang. Rakor sesama ya. Iya. Kemudian musyawarah perencanaan pembangunan juga rasanya juga sering ya. Cuma mungkin itu memang yang harus mau nggak mau memang Dewan Kolaborasi tadi kembali ya. Bisa memunculkan ide tersebut. Tadi setahu saya baru beberapa saat di Palembang ini sudah beberapa kali ya Pak Wali Kota tuh didatangi musyawarah dengan beberapa seniman ke kantornya ya sudah menyampaikan apa maksud dan sebagainya. Cuma mungkin harus lebih ini lagi lebih intens lagi ya. Oke, baik. Kita sudah hampir ada di penghujung, ini nggak terasa. Mungkin sebagai closing statement menjadi pesan dan juga harapannya. Kalau ini mungkin yang pertama ke Pak Kris dulu, nanti baru ke Mas Didit. Silakan. Sumatera Selatan ini yang kita tahu memang sebuah provinsi yang kaya dengan seni budaya itu. 17 kabupaten kota ini sangat banyak kebudayaannya tuh. Warisan budaya tak bendanya saja yang sudah didaftarkan secara nasional itu 49. Pasti jauh lebih banyak lagi yang belum didaftarkan. Tugas kita semua untuk supaya warisan budaya tak benda tadi berupa antara lain seni tradisi tadi itu tetap bisa eksis lah di Sumatera Selatan ini. Bukan cuma pada keberadaannya saja yang tetap ada, tapi dia harus punya nilai bisa dikembangkan, dimanfaatkan. Nah itu yang paling penting tuh. Bisa bermanfaat sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi kalau kita aktif di bidang seni budaya tadi, mengelola warisan budaya tak benda, nanti berpulangnya adalah kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat bisa dapat pengetahuan di situ, insya Allah dapat perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan dan sebagainya dari situ semua. Karena sifatnya yang sama seperti pariwisata, multiplier efeknya banyak kemana-mana. Kemana-mana, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Langsung ke Mas Didit nih, silakan Mas Didit, closing statement. Ya mungkin sekedar menambahkan saja, kami dari Dewan Kesenian tetap mengajak semua orang bahwa seni adalah sesuatu yang penting, kebudayaan adalah sebuah harta karun, kebanggaan, ciri khas yang ada di negara ini. Kami ingin pastikan semua pihak bahwa memajukan kesenian kebudayaan ini bukan menjadi beban. Bahwa dengan memajukan kesenian dan kebudayaan ini adalah sebuah investasi peradaban buat bangsa kita sendiri. Dan akan menghasilkan manfaat yang sangat luas terhadap pembangunan bangsa dan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu pastinya dan tentunya. Jadi kami berharap pemajuan kebudayaan ini jangan dipandang sebagai beban, tapi jadikanlah sebagai identitas kebanggaan dan investasi peradaban buat bangsa dan negara ini. Masya Allah, luar biasa baik. Bapak, Ibu dan juga tentunya pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih Pak Kris sudah hadir. Mas Didi juga sudah hadir Pak dalam acara tentunya obrolan budaya dengan tema pemberdayaan seniman tradisi di Sumatera Selatan yang dipersembahkan bersama Perumpat RRI Palembang. Pendengar dan juga pemirsa RRI, tak terasa waktu juga yang harus membawa kita di penghujung kebersamaan pada kesempatan di malam hari ini. Pepatah bijak mengatakan, jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Akhirnya saya Cek Gaya dan juga tentunya dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih banyak atas
atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi